Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-28 dengan judul Sihir dalam Tubuh Narendra. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah Bunda sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 28. Sihir dalam Tubuh Narendra. Apa, Bi? Mayat? Di gudang? Narendra tampak panik ketika Asih menelpon dan mengatakan ada mayat membusuk di kamar rahasia tempat pemujaan Roro Kemuning. Asih menyebut kamar itu sebagai gudang. Jasima yang sedang sarapan langsung tersedak mendengar pertanyaan Narendra. Esya dan Iskandar yang juga sedang berkumpul di meja makan saling bertukar pandang. Narendra lalu menyalakan pengeras suara di ponselnya agar semua yang ada di ruangan itu dapat mendengar cerita Asih. Iya, Mas, mayat wanita pakai kemben, badannya membengkak dan berwarna hitam. Baunya busuk sekali. Ini saya dan Bu Lestari ada di beranda. Takut masuk ke dalam, Mas. Sebaiknya gimana ini, Mas? Nunggu Mas Narendra pulang, lapor Pak RT, atau langsung lapor polisi? Tanya Asih di seberang sambungan. Tunggu saya pulang, Bi. Secepatnya saya akan sampai di rumah. Baik kalau begitu, Mas. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu Narendra selesai bicara dengan Bi Asih, Jasima langsung bertanya. Ia tidak sabar dengan apa yang terjadi di rumah mertuanya itu. Mayat siapa? Kenapa ada mayat di rumah Mama? Tanya Jasima. Saya juga tidak tahu. Sebaiknya kita segera ke sana, kata Narendra. Ia meneguk air dalam gelas sebelum akhirnya bangun dari duduk. Saya ikut, kata Iskandar. Mari, Mas. Narendra lalu berjalan lebih dulu. Kondisi Narendra belum bugar, sehingga Iskandar yang mengemudikan mobil. Sepanjang perjalanan, mereka menerka mayat siapa yang ada di kamar rahasia tersebut. Aku pernah masuk ke sana. Memang ada peralatan dari zaman Majapahit dan peti. Tapi aku nggak berani membuka petinya, kata Jasima.
Kau tahu itu rupanya. Saya kira Ronald yang memberitahumu. Narendra menatap sang istri. Enggak mas, Ronald gak pernah memberitahu apa-apa. Kami tahu kamu di gunung setelah memaksanya untuk bicara. Terang Jasima. Astaga, saya telah berpikiran buruk tentangnya. Narendra mengusap wajahnya. Ia tampak sangat menyesal. Gak apa-apa mas, yang penting sekarang semuanya kembali baik. Jasima membesarkan hati suaminya. Saya juga pernah membuka peti itu, tapi bukan mayat isinya. Saya melihat ular emas yang sangat besar hingga ke langit-langit. Itu pasti Roro Kemuning, gumam Narendra. Tiba-tiba lelaki itu ingat kalau semua hal yang tidak masuk akal yang dia alami sekarang karena tindakan Roro Kemuning. Bisa jadi mayat itu juga kerjaan Roro Kemuning, pikirnya. Saya berpikir kalau mayat itu ulah iseng Roro Kemuning. Tapi bagaimana bisa ya? Dia kan sudah dimasukkan dalam botol. Narendra bertanya-tanya. Kita belum bisa menyimpulkan apapun sebelum melihat mayatnya, kata Iskandar. Benar kata Mas Iskandar, celetuk Jasima. Oh iya, nanti kamu tunggu di luar saja ya mas, biar aku sama Mas Iskandar yang masuk. Kamu kan dilarang untuk mendekati tempat di mana pertama kali bertemu dengan siluman itu, tambah Jasima. Ia membelai lembut dada sang suami. Tidak apa-apa, kemarin saya sudah melalui hari yang sangat buruk dan saya selamat. Alhamdulillah, Allah melindungi saya. Lagi pula ada pepatah bilang, apa yang tidak bisa membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Saya yakin saya bisa. Narendra mengatakan itu tanpa ragu. Semoga saja mas. Jasima menghela napas lega. Perjalanan yang mereka tempuh cukup membuat kaki pegal, karena Iskandar mengemudi dengan kecepatan sedang. Sesampainya di rumah, Lestari dan Asih menyambut mereka. Lestari langsung memeluk Narendra dengan berlinang air mata. Mama takut nak, mayat siapa yang ada di kamar itu? Mukanya serem, Mama tidak mau masuk rumah. Tenang ya Ma, biar kami cek dulu, kata Narendra. Kemudian Narendra, Iskandar dan Jasima masuk ke rumah. Asih mengikuti di belakangnya. Mereka menjaga keadaan setenang mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan tetangga. Biar bagaimanapun, siapa mayat wanita itu harus jelas dulu. Mereka khawatir kalau belum apa-apa sudah diketahui banyak orang, gosip yang tidak enak akan tersebar. Belum lagi tuduhan ini itu. Tiba di depan kamar rahasia, tiba-tiba tubuh Narendra terpental keras
hingga menabrak kursi kayu berukir. Narendra meringis kesakitan. Punggungnya yang terbentur, tapi dadanya yang sakit, seperti tertancap tombak. Jiwa saya yang terluka, bukan raga, pikirnya. Kamu tidak apa-apa, Mas? Tanya Jasima. Narendra hanya menggelengkan kepalanya. Dengan napas tersengal menahan sakit, Narendra bicara. Mas Iskandar yang masuk ya, dan kamu juga Jasima. Saya tunggu di sini. Jasima mengangguk. Kemudian kedua kakak beradik itu masuk kamar rahasia dengan jantung berdegup kencang. Mereka menutup hidung karena tidak tahan dengan bau busuk yang menyengat itu. Iskandar lalu membuka peti dengan perlahan. Begitu terlihat sosok mengerikan itu, ia beristighfar. Jasima pun terperanjat. Sontak ia mengelus dada. Kemudian Iskandar memperhatikan dengan seksama sosok tersebut. Perempuan itu mengenakan kemben hitam. Di lengannya melingkar gelang. Dari cara berpakaiannya, perempuan itu bukan berasal dari zaman sekarang. Selagi Iskandar menduga-duga di dalam kamar rahasia, sesuatu terjadi pada Narendra yang terduduk di luar kamar. Di dalam benaknya muncul gambaran seperti slide film. Bayangan-bayangan yang menerangkan bahwa ritus pengorbanan yang dulu dilakukan oleh leluhurnya terjadi tepat di tanah yang kini dibangun rumahnya. Mayat itu adalah tumbal Roro Kemuning. Ia muncul karena kekuatan Roro Kemuning sudah lepas dari jasad si perawan. Bisik sebuah suara yang hanya didengar oleh Narendra. Pria itu mengerti sekarang kalau pengaruh sihir belum benar-benar hilang dari dirinya. Kemungkinan ia dilarang oleh Kiai mendekati tempat pertama kali bertemu Roro Kemuning karena khawatir sihir yang masih tersisa di dalam tubuhnya menguat lagi. Buktinya, saat itu penglihatan gaib Narendra muncul lagi. Narendra ingat semalam setelah Iskandar mengantar pulang Kiai, pria itu berpesan agar ia sering membaca Al-Quran. Katanya, efeknya langsung terasa. Narendra mengumpulkan tenaga untuk berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, lalu duduk di ruang tengah. Narendra membuka ponsel dan membaca kitab suci dalam bentuk aplikasi. Benar, memang apa yang dikatakan Kiai kemarin. Baru beberapa ayat dibaca, tubuh Narendra langsung terasa lega dan kesakitan mereda. Bahkan perasaan was-was yang ia rasakan semenjak diperbudak Roro Kemuning mulai terkendali. Narendra keasyikan membaca. Ia tidak ingin berhenti mengaji, atau lesu, lemas, dan kekhawatiran muncul lagi.
Dan itulah akhir dari cerita Sihir dalam Tubuh Narendra. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah yang akan dilakukan oleh mereka pada mayat membusuk itu? Dan apakah Narendra akan melaporkannya ke pihak kepolisian? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh iya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta tolong klik tombol subscribe channel ini. Kemudian, agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Bunda Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.